sertifikat ini. Sebelum kita masuk penjelasan sertifikat ini ya. Jadi sertifikat ini itu memahami masalah dengan jelas. Jadi kalau kalian misalkan punya masalah, punya keluhan di sesuatu di dalam masalah keluarga, masalah organisasi atau masalah pertemanan, nah itu kalian harus selesaikan dengan baik-baik. Jangan kabur dari masalah itu, namanya pengecut. Nah seperti itu. Kemudian juga bukan cuma memahami masalah aja, masih ada poin-poin lagi tentang sertifikat ini. Itu ada menghindari asumsi pribadi. Ada yang tahu asumsi pribadi? Ada yang tahu nggak? Jadi asumsi pribadi itu si paling benar. Nih, kalau misalnya kita berkritical thinking, hindarilah asumsi pribadi. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu. Jadi kita masuk plan A atau plan B, kita harus benar-benar misalnya apakah ada lubang. Iya kan? Betul. Kalau misalnya kalian masuk ke plan A, kalian tidak tahu tuh, kalian sudah menganalisis dulu kalau di dalam plan A itu ada lubang. Kalau masuk lubang, udah kalian dari masalah ini nggak bisa keluar lagi dan nggak bisa diselesaikan. Kalau kalian analisis, wah plan A nih, kita analisis di dalam plan A itu ada lubang, jadi kita harus gimana nih masuk plan B biar gimana tidak ada. Jadi seperti itu, menganalisis, menghindari asumsi pribadi. Fungsi mencari gimana hindari asumsi pribadi. Yang pertama itu analisis atau enggak berngobrol atau berdiskusi dengan teman terdekat kalian atau dengan sahabat kalian dalam satu organisasi atau dalam kelompok tersebut. Terus poin ketiga itu ada mempertanyakan bukti dan argumen. Biasanya ini informasi untuk apakah ini dukungan oleh bukti yang valid. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya masalah atau punya apa, bawakan bukti. Contohnya kalian ada masalah, misalkan si Fahri punya masalah sama si Rijal. Nih, misalkan Fahri punya satu botol minum gelas minum ini. Nah, dari gelas minum ini hilang. Nah, si Fahri nggak tahu siapa yang ambil, tetapi si Umar ya, si Umar melihat kalau si Rijal itu ngambil, jadi itu adalah bukti. Nah, harus kalian berpikir hati itu. Jadi tidak seenaknya menuduh orang itu mencuri atau apa, harus ada bukti. Contohnya seperti itu. Kemudian itu adalah membuka diri terhadap perspektif orang lain. Sekali lagi, membuka diri terhadap perspektif orang lain. Jadi membuka diri, kalau kalian ingin berkritical thinking, itu kalian harus membiasakan membuka diri. Jangan malu, jangan dendam. Nanti kalian pun sakit hati. Kalau misalkan contoh dari antara kalian suka sama santriwati, terus ditolak, patah hati, terus kalian tetap diem aja, ujung-ujungnya apa? Dulu enggak, bukan bukan. Itu terlalu apa ya? Terlalu jauh. Ya paling kalian ada depresi atau apa? Janganlah. Di umuran kalian sekarang itu ada umur kalian itu Gen Z sama Gen apa ya? Gen Z sama Gen apa? Nah, usahakan kalian di generasi sekarang itu jangan dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit depresi karena cinta. Nah, mayoritas 80% orang Indonesia yang stres dan depresi karena anak muda itu karena cinta. Harus digarisbawahi, kalian jangan terlalu sering-sering bercinta-cinta. Kalian fokus di umur segini, manfaatkan waktu kalian di pondok pesantren ini untuk menggali ilmu, mencari ilmu, biar nanti di masa kuliah atau di masa pekerjaan itu kerasa apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Kemudian itu adalah membuat kesimpulan yang logis. Jadi membuat kesimpulan logis itu menggunakan logika atau menyusun kesimpulan berdasarkan fakta yang tadi sudah dibilang. Kalau yang mencuri itu kayak macam tadi. Jadi nggak sekedar asal tebak aja. Kalau kita misalkan berpikiran kritis, kalau misalkan kita menghadapi masalah berpikiran kritis itu kita harus pikir dulu secara logika apakah
orang-orang itu biasanya bukan menuduh, apa sih biasanya berpikiran kritis itu selalu beranggapan kalau orang-orang itu kebanyakan menuduh ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan? Soal ini tentang critical thinking ya, berpikiran kritis. Mungkin di antara kalian juga nanti bakal saling berpengalaman. Kalian juga pasti pernah mengalami critical thinking, tapi kalian tidak sadar. Entah itu di hal kecil atau hal besar, critical thinking itu selalu ada, berpikiran kritis. Nih, oke, selanjutnya masuk ke tema, langsung ke judul pembahasan kita yang paling utama. Tadi sebelum itu